az-ziyadata. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan ketetapan berupa tuntutan syukur kepada kita. Ya. Jadi syukur ini merupakan tuntutan dari Allah kepada kita, dan ini satu ketetapan dari Allah yang perlu kita sadari. Dari semua karunia yang Allah berikan kepada kita sampai pada detik ini masing-masing berbeda. Ya. Dan karunia itu sangat dan amat banyak sekali, sehingga dari banyaknya karunia tersebut ujar Allah, wa in ta'udu ni'matallah la yusuha. Jika kalian ingin mencoba menghitung semua karunia-karunia Allah itu, sama sekali kalian lemah, tidak mampu, tidak sanggup untuk menghitungnya. Kalkulatornya ngeheng, error, tidak bisa terpakai. Dari saking banyaknya karunia, pemberian, anugerah dari Allah sampai kepada kita, sampai dengan detik ini. Kalau dipreteli satu persatu, tidak usah yang bersifat nikmat ziyadah, ya, nikmat yang pokok saja, aduh, udah luar biasa, tidak ada bandingannya. Nikmat pokok itu nikmat iman, nikmat Islam, itu pokok, itu sudah, ya, itu sudah tidak ada bandingannya. Belum lagi nikmatuz ziyadah, wa yukafi'u mazidah, katanya nikmat ziyadahnya ini sangat banyak sekali. Lemah kita untuk dapat menghitung jenis karunia Allah yang sampai kepada kita. Ya, luar biasa. Tapi sekali lagi Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitungnya. Sediakanlah oleh ikam kalkulator, kena hitung tuh nikmat-nikmat aku, berapa sudah yang sampai dengan ikam, hitung kena. Tidak, Allah tidak menuntut demikian. Ya, tahu Allah. Ya, kita tidak bakalan sanggup, tahu Allah. Jangankan nikmat yang tidak kelihatan, yang kelihatan saja. Contoh ya, nikmat kita diberikan rambut, itu sudah berapa banyak rambut yang ada di kepala kita, kan nikmat juga itu rambut. Ya, kemudian bulu hidung, bulu mata, ya, waduh, bulu-bulu aja sudah banyak sekali. Ya, sanggup kita menghitung? Tidak sanggup yang ada pada diri kita. Padahal ma khalaqta hadza batila, itu kan nikmat. Ma khalaqta hadza batila, Allah tidak menciptakan bulu mata kita, alis kita, bulu hidung kita, melainkan ada manfaatnya. Itu jangan dikira cuman oh itu variasi aja, variasi, mempercantik, memperelok saja. Allah ciptakan kumis bagi laki-laki, jenggot, itu memperelok saja, variasi. Tidak, ya, bukan gambaran saja itu, bukan ilusi, ya, tapi ada manfaatnya. Satu persatu dari ciptaan Allah itu memberikan manfaat, memberikan kontribusi, baik itu bulu hidung, kumis, ya, kemudian jenggot, kemudian alis, kemudian bulu mata, itu semuanya ada manfaatnya. Rambut sampai bulu-bulu di kulit, ini ada manfaatnya, ya, ada fungsinya masing-masing. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita ini untuk menghitung itu saja udah tidak sanggup, ya. Makanya Allah hanya menuntut kita agar kita itu bersyukur, itu saja, ya. Apabila bersyukur, la in syakartum la azidannakum, ini janjinya Allah, ya. Apabila kalian sadar, tahu diri, ya, bahwasanya segala sesuatu yang sampai kepada anda itu al-mu'ti huwa Allah, yang memberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan siapa-siapa. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manata. Tidak ada sesuatu yang sampai kepada anda dari hamba, melainkan itu semuanya dari Allah.
Kalau sudah Allah memberikannya untuk kita, ini jatahnya fulan, itu tidak bakalan salah alamat. Ya, tidak bakalan salah alamat. Alladzi qusim lak wasilun ladaik. Ya, alladzi qusim lak, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, hasilun atau wasilun ladaik, akan sampai ke tangan Anda, tidak mungkin salah alamat. Allah ngasih dengan saya, tahu-tahu sampainya ke siapa? Ke fulan, tetangga saya. Oh, salah alamat enggak? Ya, itu mungkin COD bisa salah alamat. Ya, ataupun yang lainnya. Kalau Allah sudah ya memberikan, ditujukan kepada si fulan, ya, itu tidak bakalan salah alamat. Malaikat mengantarkannya. Sekalipun nanti sampainya itu dari tangan ke tangan orang, ya, fulan. Karena itu, ya, jatah kita itu akan sampai ke tangan kita, akan sampai ke tangan kita. Ya, semuanya yang sampai ke tangan kita itu al-mu'ti huwallah, yang memberinya itu adalah Allah. Baik kita membahas masalah keluarga, istri kita itu Allah yang memberi. Ya, kita cari-cari kemana-mana, ya, sampai ke luar negeri sana, cantik-cantik beb di sana, ya, sampai mungkin ke Eropa sana. Oh, aku hendak di Liga Arab sana, cari dengan di sana orang-orang Arab. Tapi ujar Allah, kada, aku hendak memberi pendamping sagan ikam itu tetangga ikam seorang. Ujung-ujungnya yang terpilih tetangga juga, terkujuk-kujuk mencari sampai ke luar negeri. Begitu undangan sampai ke kekawalannya, loh, ini kan kekawalannya Bahari, ya, kekawalan SMP-nya, SMA-nya, atau kawalan kuliahnya. Nah, ujung-ujungnya dengan itu juga. Kenapa? Ujar Allah, aku pilih pendamping sagani kami itu Sidin, mencari kemana-mana kalau dapat. Ya, kenalan mungkin boleh, sini kenalan, situ kenalan, sudah selfie, sudah ada tunangan, sudah macam-macam, ujung-ujungnya batal semuanya itu. Begitu juga kita menginginkan anak 5, ujar Allah, kada, aku hendak 10. Ya, anak 10. Atas sekalipun pakai obat silakan, tapi kalau ujar Allah aku 10, siapa? La mani alim ma'atid, tidak ada yang berani mencegah, ya, tidak ada yang berani mencegah. Tetap keluar setiap tahunnya. Kenapa? Ujar Allah, aku menghendaki dari ikam itu 10 ikung, ya, 10 ikung. Kalau memang jatahnya 10 ikung, pasti akan keluar 10 itu. Tidak mungkin 10 jadi 9, jadi 8, ya, dah, ya. Tidak bakalan kita dimatikan oleh Allah sebelum yang keluar dari istri kita itu 10 hikung. Pemberian Allah. Ujar Allah, aku hendak memberikan 100 miliar. Ya, tidak mungkin tidak sampai 100 miliar itu. Padahal dohirnya mungkin kita ini ya pekerja biasa, atau mungkin sebagai Maxim, Grab dan sebagainya. Mau dapat duit 100 miliar dari mana ini? Ya, saya mencari 100.000 sehari aja ngalih benar. Ujar Allah, aku hendak memberi ikam 100 miliar. Maka itu pasti akan didapati apapun caranya. Nanti ada pada ujung-ujungnya dia dapatkan itu jalan keluarnya untuk bisa mendapatkan uang itu. Karena Allah yang membuat skenario-nya. Dibawa ke sini dulu, dijadikan ini dulu, begitu. Leak-leok jalannya, ya, sampai nanti dapatkan dia puncak kebahagiaan, ya, dengan uang yang dijanjikan 100 miliar tadi. Ya, jadi semuanya Allah yang ngatur, Allah yang memberi. Harus sadar diri, harus tahu diri kita. Ya, jangan beranggapan yang kita dapatkan itu hasil daripada jerih payah kita, hasil daripada kehebatan kita, hasil daripada kemampuan kita. Itu hanya anggapan kita belaka, ya, itu hanya sebatas ikhtiar,
Hanya sebatas usaha. Yang menentukan dan yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga orang tuh ikhtiar, berusaha tapi tidak dapat karena Allah yang belum mau memberinya. Allah yang belum mau memberinya, sehingga usaha sampai uyuh, capek, lelah, lapah. Dia prediksikan dapat itu, tahu-tahunya nihil juga. Nihil jadi kalau dapat, padahal diprediksikan dapat. Ini dapat sekian pun pasti, ini tidak bisa dipastikan. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa dipastikan. Makanya orang yang paling hebat itu yang selalu berhubungan dengan Allah. Itu yang paling hebat. Dia yang selalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keadaan senang, susah, tetap dikembalikan kepada Allah. Karena Allah yang mengatur. Al-mudabbir huwa Allah. Yang memegang remote-nya itu adalah Allah. Tinggal dipicik-picik aja. Itu kayak kita melihat televisi, itu tinggal dipicik. Ini melihat berita ini, sekiranya senang ditonton, kalau tidak senang dipindahnya ke channel yang lain. Terserah aku yang megang remote-nya itu. Ini kurang bagus nih, pindahnya lagi begitu. Jadi Allah tuh bisa seperti itu. Makanya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Allah bisa menjatuhkan seseorang serendah-rendahnya. Sekarang dia menyatakan aku ini mulia, aku ini hebat, aku ini dan sebagainya, dijatuhkan sama Allah, gugur dia, sedalam-dalamnya gugur. Wa tu'izzu man tasya, Allah jadi juga bisa juga mengangkat seseorang yang dipandang hina, yang dipandang rendah, yang dipandang gugur, yang dipandang pailit, tiba-tiba dia menjadi mulia, dia menjadi hebat, dia menjadi bermartabat. Dengan sekejap Allah mampu itu semuanya. Sangat mampu Allah. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Sangat bisa, sangat mampu Allah. Jangan macam-macam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling enak jadi hamba adalah syukurullah. Ujar Allah, aku minta cuman syukur aja. Syukur dari kalian kepada aku. Itu ketika betul-betul dilaksanakan syukur itu, maka sudah aku sediakan ini. Bonus dari aku, tambahan nikmat dari aku. La in syakartum la azidannakum. Syukur atas diri kita, atas kesehatan yang diberikan kepada kita, maka niscayalah kesehatan itu Allah akan sempurnakan, Allah akan maksimalkan, Allah akan optimalkan. Asalkan kita bersyukur. Bagaimana caranya mensyukuri kesehatan? Kesehatan ini nikmat. Kita tahu nikmat ini, sehat ini nikmat kalau sudah garing, baru kita tahu rasa. Ya Allah, ternyata sehat itu nyaman. Kawa berjalan, kawa futsal, kawa goes kawa ke masjid, nyaman benar. Kawa bebini lagi, nyaman, sehat. Kalau sudah garing, Allah, jangankan hendak bebini lagi, yang ada aja kada pati dihirani. Kada pati dihirani, sampai sarik-sarik yang ada di rumah. Allah, kenapa garing? Kada berdaya lagi dia sudah. Tidak ada kemampuan lagi. Itu. Jadi, sehat ini nikmat. Kata Rasulullah SAW, idza kunta fi ni'matin far'aha. Jika engkau dalam kenikmatan itu, jaga, jangan dibiarkan dia hanyut, jangan dibiarkan nanti hilang nikmat itu, dijaga, dipelihara. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jangan sampai dibalas dengan maksiat, karena maksiat itu akan menghilangkan kenikmatan. Begitu. Sehat, kemudian kita tidak bersyukur, tidak menjaga nikmat sehat ini, malah kita bawa diri kita ke dunia maksiat.
Nauzubillah min dzalik. Akhirnya jadi hancurlah kesehatan ini. Dibawa ke dunia minum-minuman, dibawa ke dunia obat-obatan. Ya, akhirnya kesehatannya terganggu. Ya, diponis sama dokter, ini kena gejala ini kena serangan ini kena itu dan macam-macam. Kalau sudah kena begitu, takajud tambahnya lagi dia sudah. Ya, repot. La haula wala quwata, tambahnya lagi tidak ada daya, tidak ada upaya. Akibat apa? Lepas kontrol terhadap kesehatan diri kita sendiri. Padahal itu karunia dari Allah, modal, rosmal, tolak ukur. Ya, modal kita, modal beribadah, modal kita kawal silaturahmi, modal kita begawe, modal kita ini itu dan sebagainya. Sehat. Ya, diberikan nikmat, apalagi nikmat kesempatan sholat berjamaah. Ya, kalau sudah kada kawal lagi kita berjalan ke sini, kada kawal lagi kita sholat berjamaah karena sibuk mungkin dan sebagainya, baru kita merasakan, ya Allah, semalam di saat ya ini nyaman benar kayak ini kita kawal berjamaah, kawal berkumpul, kawal silaturahmi. Wah, ini kada kawal lagi, dah tinggal menyesalnya mah. Jadi nikmat, banyak sekali nikmat. Syukurin, la in syakartum la azidannakum. Apabila bersyukur, ujar Allah, la azidannakum, itu lamnya litalil. Lam litalil itu bermakna pasti akan aku azidannakum, tambah, ditambahi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ditambahi, kada usah minta, ditambahi oleh Allah. Ya, asalkan kita bersyukur. Masya Allah. Makanya di sini ujar Rasulullah, apabila seseorang itu bersyukur kepada Allah, a'adda lahu az-ziyadah, sudah Allah sediakan tuh balasannya, ziyadahnya, ya, bonusnya untuk dia nih. Waduh, luar biasa, bonusnya sudah disediakan nih. Seakan kamu nih, ayo syukur apa kada? Syukur apa kada? Syukur, aku tambahin nih. Nah, berarti aku beri bonus nih. Amun kada syukur ikam, sudah yang ada pada diri ikam aku kurangi. Ya. Tapi kalau bersyukur, bersyukur. Kayak apa Bib cara bersyukur? Ya minimal alhamdulillah. Itu minimal. Minimal. Ya, bukan berarti goyah di situ. Puncaknya di situ mengucapkan alhamdulillah, itu minimal. Ya, ujar Rasulullah, la ya'kulul aklata aw yashrabu syurbatah fayahmaduhu 'alaiha illa wa qad adda syukrah. Tidaklah seseorang itu, ya, dia minum, ya, yashrabu syurbatah, minum. Contoh nih, saya contohkan aja deh biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu contohnya itu, padahal ini trikanya memang haus, memang bujur juga. Ya, la yashrabu syurbatah, tidaklah seseorang itu dia mengkonsumsi minuman, di saat selesai dia minum, ya, alhamdulillah, karena kan minum itu nikmat minum itu, ya Allah, biar apalagi pas lagi haus, ya, tenggorokan lagi serak, karing, tiba-tiba disurung banyu, bibena, nah banyunya, banyunya banyu hangat pulang. Allahu Akbar, ini nikmat, baru terasa nikmatnya itu. Nah, banyu hangat itu kalau pas lagi memang kita ini sudah serak, hampir habis, tiba-tiba disurungnya banyu hangat ini. Allahu Akbar, biar. Nah, ulun rasakan sekali lagi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nikmat benar, lebih nikmat daripada wadai untuk. Kenapa? Kalau minumannya tak ada untuk ada. Makanya lebih nyaman daripada wadai untuk. Coba kalau ada untuk-untuknya di sini, mungkin untuk-untuknya lebih nyaman daripada banyunya.
Allahu Akbar. Jadi apa itu? Jadi sigar kita berkat minum tadi itu. Nikmat minum ini. Memberi apa? Memberi kesigaran pada diri kita. Allah. Tambah sehat kita. Hah? Tambah sehat, tambah sigar lagi. Yang belum minum aja sudah sigar, tambahnya lagi diberi minum. Wah, tambah sigar lagi. Berarti kan ziyadah di situ, ada plusnya. Ya, ada plus nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kalau orang bersyukur, pasti ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beb, kalau ulun nih apa bersyukur pang nih babini saikung syukur terus bebek. Iya, itu bisa juga ditambahi oleh Allah nanti. Iya, ulun ada berdapat semalam itu dengan orang. Iya, bujur ini berdapat dengan orang. Inya izin dengan bininya, mah ya, aku ini hendak berbini lagi, bisa kah? Oh, langsung mau. Siapa yang bisa mengizinkan bini manapun gak ada kawa? Langsung diceramahin. Diceramahin lakinya. Diceramahin lakinya, jadi takwa ada sudah. Jadi takut lawan bini nang Tuhan ini. Bukan takut kepada Allah nih. Jadi takut lawan bini nang Tuhan nang ada, jadi takut dan ceramahinya. Masya Allah. Tapi di saat bersyukur, buat disayangnya, ya, dicukupinya, diperhatikannya, ya bekemet begitu. Sampai pada akhirnya terucap dari lisannya, Pak, semalam itu papa hendak berbini pulang kalah aja. Nah, ya Allah, belum lagi diizinkan sudah ya Allah, terima kasih. Masya Allah. Sampai pada akhirnya ngizinkan bujur itu. Dia hanya itu saja, ditambah kasih sayangnya. Dia syukur, ya Allah, saya berterima kasih ya Allah, Kau telah berikan istri saya ini baik dengan saya. Nah, saya sekarang akan menjaga dia dengan memberikan kebaikan-kebaikan, perhatian yang plus kepada dia. Tapi kalau memang Engkau memberikan izin kepada saya ya Allah, ya, waziyadah untuk nikmat tambahannya, kada ditolak ya Allah. Kada ditolak ya Allah. Tapi lebih nyamannya lagi, pian mengizinkan aku ini lewat lisannya bini aku nang ada ini nah. Engkau maha mampu ya Allah. Hebat ini, langsung ke pusat, ke bosnya langsung izinnya tuh nah. Kuncinya kan dari sana. Kuncinya dari sana. Pian yang maha mampu ya Allah. Di setel sedikit lah ya Allah. Di setel aturannya tuh nah. Supaya ini tuh kau mengizinkan aku ya Allah. Kadang aku nih artinya hendak ini itu mah hendak membantu orang aja. Wah, esahnya kan. Sekalipun esahnya hendak membantu, yang dicari yang bungas juai. Aduh ya Allah. Tapi ini memang terbukti subhanallah. Dia istiqomah, dia minta terus dalam sujudnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Disetel-setel lah bini aku nih ya Allah. Sampai dia ini tidak menyadarkan diri, dia mengizinkan aku ini kau berbini lagi ya Allah. Aku ini mampu soalnya kalau Engkau berikan kemampuan itu kepadaku ya Allah. Masya Allah. Akhirnya terucap dari bininya, kada apa-apa Bang Aijab. Ya, kada apa-apa, asalkan artinya perhatiannya ditambah. Perhatiannya ditambah dengan aku, dengan anak-anakku. Masya Allah. Dia buktikan itu, ditambah kasih sayangnya. Belum terrealisasinya saja sudah dibuktikan, dia ditambah perhatiannya, sayangnya dan sebagainya. Sampai pada akhirnya dia berhasil itu dapat SK itu. Ini kan SK-nya nih, ngalih nih SK ini. Aduh, lebih ngalih dapat SK dari binian itu daripada SK dari apa namanya itu kepala dinas. Wah, ini susah, ini tidak bisa disogok ini. Sampai SK dapat. Wah, bebas. Ya, saikung, dua ikung sampai 4 akhirnya.
bujur-bujur jar. Ujar sidin bujur-bujur ulun dapat la azidannakum tu bujur-bujur rasakan jar. Naam. Allah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendak apa ikan? Ujar Allah hendak apa ikan? Ya. Hendak bebinian aku bari. Ya, hendak dunia aku bari. Hendak apa? Aku bariakan sepenuhnya sagan kamu. Cuman sebuting aku minta. Syukur, syukur, syukur. Minimal alhamdulillah. Nah, terlebih lagi susah kita mengucap alhamdulillah. Ini yang ngalih nih. Infaqadna syakarna, ini yang luar biasa. Infaqadna syakarnya, apabila kita kada beisi kita bersyukur, ini yang ngalih. Orang tuh biasanya kalau syukur itu in wajadna syakarna, apabila dapat bersyukur. Ini kan biasa. Biasa dapat bersyukur itu biasa, itu nggak kelas, nggak kelas. Dapat duit alhamdulillah ya Allah, diberi wadah ya alhamdulillah ya Allah, anu pian naik jabatan kena esok alhamdulillah ya Allah, itu biasa. Nih watak manusia pasti dia secara refleks alhamdulillah terima kasih kalau diberi. Ya, sekalipun ada juga pang nang kada kaitu tuh, kada juga berterima kasih, diberi malah menceleng matanya, ada juga. Ya, mungkin kurang banyak diberinya itu. Ya, coba lihat wah ini yang minta-minta di jalan itu, kita beri 2.000 malah menceleng matanya. Diberi tuh 2.000 tuh. Kita tes tuh diberi 2.000. Nah, artinya cuma 2.000 oto aja harat. Nah, itu kada bersyukur oto harat 2.000. Kita bersyukur ya. Coba pas diberi 2.000, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih Pak lah, ya Allah terima kasih ada orang memberi 2.000 ya Allah. Nah sini aku tambahin dari 20.000 nih nah. Wah, ini celenginya. Oh, coba kalau diberinya berapa? Langsung 20.000. Masya Bapak, mudah-mudahan lah masuk surga pian Pak Ai, dengan bini pian Pak Ai, dengan anak-anak pian Pak Ai, dengan oto-otonya Pak Ai. Waduh, kalau orangnya lamak, mudah-mudahan pian bekurus Pak Ai, mudah-mudahan pian bebini pulang Pak Ai. Wah, pian coba kalau ziarah kemana itu, kalau ziarah ke Datuk Lampayan itu, ulun didoakan kurus bujuran lah. Bujuran kurus. Jadi sebelum maulid nih, nah sebelum maulid ulun ziarah ke Datuk Lampayan. Nah jadi ulun membagi bubuhannya tuh kan, nah 2.000 aja Pak, ada banyak, nah orangnya banyak, nah 2.000 oh paduh, mudah-mudahan Pak Haji jar pengen masuk surga jar, lawan sendal-sendalnya Pak Haji lah. Ada nang saikong, mudah-mudahan pian Pak Haji jar bakurus. Mungkin amak, mudah-mudahan pian bakurus. Macam-macam, ada lagi nang saikongnya lagi, mudah-mudahan pian Pak Haji bebini lagi jar. Naam, macam-macam jar doanya nih. Ya, nang berdoa bakurus nih, itu yang pertama yang dikabulkan. Kurusul awak. Alhamdulillah jalur berkat doa semalam kekanakan Datuk Lampayan didoakan bakurus. Ya, ini doanya kan luar biasa itu. La ilaha illallah. Kalau nya diberi, hanya kita yang berdoa memohon terima kasih ya Allah. Kalau kada dapat, nah ini sebujurnya infaqadna syakarna. Apabila kada beisi, kada dapat, kada diberi, itu yang terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Husnudzon di situ. Nih, nang dihigaku dapat ya Allah. Nang dihigaku pulang dapat lagi, nang di mukaku dapat juga, nang di belakangku aku dengar dapat juga, aku belum dapat ya Allah. Alhamdulillah, ini mungkin yang terbaik. Kalau dia dapat, aku nih takut aku nih sombong, ini itu macam-macam. Aku nih baik aja dengan pian ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Ini yang hebat ya, ini yang hebat. Rata-rata kan kalau sudah melihat kanan kiri depan belakang dapat seberataan, ya Allah kada adil pian ya Allah. Ngaham, kada adil pian ya Allah. Mana keadilanmu ya Rabb? Noh, bukan berdoa itu namanya bermamai. Tangannya memang kayak ini. Mana keadilanmu ya Allah?
Tetangga-tetanggaku pada sugih seberatan, aku masih miskin aja ya Allah. Bukannya pian ini maha sugih ya Allah. Ujar Allah, bujur tetangga ikam itu rancak begawe ikam tidur terus, goreng terus. Ada ikhtiarnya ikam, dari mana aku anak pemberi? Nah, coba ada wasilahnya. Nah, itu kada adil pian ya Allah. Nah, padahal ya Allah terima kasih. Mungkin kalau aku diberikan sekian-sekian bisa lupa dengan pian ya Allah. Nah, husnudzan. Infaqatna syakar. Ini yang alih. Bila kada dapat kita bersyukur. Beri nasi kotak, nah, wadain. Beli amplop, nah, pas nang saikung udah dapat. Terima kasih lah, nah, terima kasih. Mana sakan ulun? Bubuhan pian-pian lah kayak apa nih? Bongol bertahan, bumamai. Bukannya bersyukur bumamai. Ini kebiasaan dan rata-rata seperti itu. Infaqadna syakarna. Jika kada dapat kita bersyukur. Illa waqad a'adda lahu az-ziyadah wa la yutihi du'a illa waqad a'adda al-istijabah. Dan tidaklah Allah menuntut kita untuk kita berdoa meminta kepadanya melainkan sudah disediakan. Artinya ikam mintalah dengan aku, nah sudah aku sediakan kena di rumah. Nah biar datanglah aku, ada akulah datang kena aku ya julung gak ikam nih ada sesuatu apa namanya surprise akan ikam nih ada kena. Nah kan minta, dituntut kita oleh Allah. Ud'u itu kan tuntutannya Allah. Berdoa, mintalah. Ud'uni bil amar itu. Ud'uni, mintalah kalian itu kepada aku. Astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku yang akan mengkabulnya, memberikannya, mengijabahnya. Minta kepadaku. Nah, makanya di sini wala yutihi du'a. Tidaklah Allah menetapkan ya memberikan tuntutan doa kepada hambanya illa waqad a'adda al-istijabah, melainkan Allah sudah menyediakan al-istijabah ya dari doanya seseorang tadi itu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi jangan sampai berprasangka apabila kita berdoa kepada Allah itu doa kita tidak diijabah oleh Allah. Jangan. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini selalu bersama prasangka hambaku. Ya, kalau prasangkanya baik, langsung aku berikan kebaikan. Cuman sudah aku hendak memberi, sudah prasangkanya buruk dengan aku. Nih aku nih berdoa nih bujur-bujur dikabulkan ke apa kada nih. Nah, sampaikah kepada Allah apa kada nih? Bah, jangan-jangan kalau dikabulkan sudah pesimis. Sudah pesimis, belum lagi ya terbukti sudah pesimis, belum dia berdoa sudah pesimis, akhirnya dia nggak berdoa. Jadi harus optimis. Kenapa? Di situ ada janji Allah. Ikam berdoa, aku berikan. Ikam meminta, aku berikan. Kirimkan proposal kepadaku, akan aku balas. Isi atau kandungan proposal ikam itu apa? Akan aku berikan. Nah, minta terus. Semua doa-doa Rasulullah kan dikabulkan oleh Allah. Minta ini dikasih, minta ini dikasih, minta ini dikasih. Belum lagi setiap para nabi itulah dakwatun mustajabah. Setiap para nabi itu ada satu doa yang pamungkas ya, dan setiap para nabi itu sudah dituangkannya permintaannya tadi itu kepada Allah. Illa da'wati, kecuali doaku. Ukhabbi, aku simpan ya untuk nanti di akhirat. Li ummati, sagan umatku. Nanti ada untuk umatnya Rasulullah SAW ya. Makanya ketika ya di akhirat nanti di mahsyar, semua umat itu kan apa namanya datang kepada para nabi. Para nabi itu nafsi-nafsi, karena dia nggak bisa lagi, ya Allah tolong aku berikan apa namanya kekuasaan untuk menyelamatkan umatku. Nggak diberikan oleh Allah.
Ya, makanya mereka tahu diri, para nabi itu nafsi nafsi katanya. Aku tahu diri. Allah sekarang lagi murka yang begitu dahsyat. Ya, dan tidak ada pada saat ini yang betul-betul diberikan peluang untuk menyelamatkan umat selain daripada Muhammad kekasihnya. Makanya semuanya berbondong-bondong datang kepada para nabi itu tidak ada hasilnya kecuali kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW begitu didatangi umatnya, ya, khususnya dan umat-umat yang lain pada umumnya, Rasulullah sujud berdoa kepada Allah. Nah, sujud. Ujar Allah, ya Muhammad Habibi, wahai Muhammad kekasihku, irfa' ra'sak, angkat kepala pian, angkat kepala pian, ya, sal tu'toh, minta apa wahai Muhammad kekasihku, tu'toh, permintaanmu itu akan aku beriakan. Isfa, minta syafaat, minta pertolongan, ya, tu syafa, pertolongan itu akan aku beriakan kepada pian untuk memberikan pertolongan kepada yang pian katujui. Masya Allah, ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung setelah mendapatkan izin dari Allah, Rasulullah SAW mengadahkan tangan kepada Allah, ya, kemudian, ya Allah, di depan saya banyak umat ini mengharap syafaat. Ana laha, ana laha, ana laha. Wahai para umat, khususnya umatku, analah, saya yang akan memberikan bantuan kepada kalian semuanya. Di saat semuanya menyatakan nafsi, 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 saya yang akan memberikan bantuan kepada kalian. Sini semuanya, saya akan asfa'alakum, memberikan syafaat kepada kalian semuanya. Disebut dengan syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Disitulah nanti kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dan dijadikan saksi untuk para nabi yang lainnya. Masya Allah, disaksikan disaksikan memberikan persaksian kepada para umat, ya, dan kepada para nabi selain daripada Rasulullah SAW, ya, memberikan persaksian. Ini umat Nabi Muhammad menjadi apa? Menjadi juri untuk semua umat nanti di akhirat. Coba bayangkan ketika, ya, umat-umat itu ditanya oleh Allah, wahai ini umat Musa, kalian umat Musa, iya, apakah Musa nabiku ini ada datang kepada kalian membawa agama kalian, membawa agamaku untuk kalian? Tidak ya Allah, dia nggak peduli dengan kami ya Allah. Ini umatnya akan berkata demikian, ya, jangan dusta kalian, ya, saya tidak dusta ya Allah. Saya akan tanya umat Muhammad, ya, maka Allah bertanya kepada umatnya Rasulullah SAW, ya, nanti Allah seraya bertanya, wahai umat Muhammad, kalian tahu enggak kalau Nabi Musa itu datang kepada umatnya membawa agamaku? Tahu ya Allah, betul, Musa datang kepada umatnya membawa agamamu ya Allah. Dari mana kamu tahu? Karena aku mendapatkan informasi dari Nabi kami, ya, yang sudah dikemas lewat Al-Quran yang kau berikan kepadanya. Kami dapatkan itu semuanya, info-info tentang umat-umat terdahulu termasuk umat Musa alaihissalam. Nah, coba tanyakan kepada Nabi Musa. Ditanya lagi Nabi Allah Musa, wahai Nabi Musa, apakah betul kamu datang kepada umatmu membawa agamaku? Betul wahai ya Allah, aku datang kepada umatku dengan membawa agamamu. Oh ya, coba kalau enggak percaya, kamu tanya, coba siapa saksinya di sini? Muhammad saksinya. Tanya kepada Rasulullah, ya Muhammad Habibi, kata Allah, betulkah Musa datang kepada umatnya, ya, membawa agamamu? Betul, kata Rasulullah, aku mendapatkannya kan dari Al-Quran yang kau berikan kepada saya. Subhanallah. Jadi Rasulullah dan umatnya menjadi saksi, menjadi juri. Jadi akhirnya bagaimana? Ya, ini umatnya yang salah. Yang salah dikatakan diponis salah, yang betul dikatakan betul, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Subhanallah. Ya,
jadi umatnya menjadi juri, nabinya pun menjadi juri para nabi, umatnya menjadi juri para umat. Hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya Rasulullah nanti di akhirat, dan kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena doanya kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada 3 lagi karena 5 tidak cukup, waktunya sudah jam 6 lewat. Jadi kita insyaallah disambung di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Ini sudah lewat waktu isyraqnya ya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. 2 poin ini sangat penting untuk kita resapi, untuk kita garis bawahi. Ya, banyak bersyukur, banyak berdoa. Banyak bersyukur kepada Allah, banyak meminta juga kepada Allah. Syukur dalam arti ya menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasilitas kesehatan, fasilitas kesempatan untuk kita bisa beribadah, itu kita gunakan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kita akan mendapatkan ziyadah, nikmat tambahan dari Allah untuk mengoptimalkan dan menyempurnakan karunia Allah kepada kita. Begitu juga ya, jangan minta kepada manusia, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengabulkannya. Sekalipun minta kepada manusia, kalau Allah tidak menghendaki, tidak bakalan kita mendapatkannya. Andai ya, di dalam kata Imam Nawawi, kita harus melibatkan manusia, harus minta kepada orang, tetap kita lapor dulu kepada Allah. Ya Allah, saya akan mendatangi haji pulan. Ya, haji pulan. Ya, saya perlu duit ya Allah untuk kehidupan saya. Saya akan pinjam atau minta kepada haji pulan. Ini saya minta kepadamu ya Allah. Mungkin itulah rezeki saya yang engkau berikan lewat haji pulan. Ya, saya datang kepadanya. Jadi kita nagih rezeki Allah yang ada di tangannya fulan. Itu secara etikanya seperti itu. Ya, jadi segala halnya ya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mempunyai prioritas untuk memberikannya permintaan dan hajat-hajat kita. Wallahu a'lam bissawab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Waladhdallin. Amin ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan kathiran tayyiba wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. نسألك الفلوس والدولار والسترلينج ورفيا يا الله للعبادة وللطاعة ورزقنا العافية والصحة ظاهرا وباطنا للعبادة وللطاعة بحق ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.